sayur bening, daun kelor, dan oyong atau gambas dengan bumbu temu kuncinya ini sudah matang ya teman-teman. Dan ini rasanya sangat enak sekali. Seperti ini ya. Dan pembuatannya itu juga sangat simpel dan cepat ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku akan memasak sayur bening bumbu temu kunci daun kelor ya teman-teman. Jadi langsung saja simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk bahan-bahannya juga sudah aku tuliskan di deskripsi ya. Untuk takaran-takarannya bisa teman-teman lihat. Ini aku tunjukkan ya. Untuk ini aku pakai oyong atau gambas ya teman-teman ini. Ini setengah potong ya, setengah buah ya, oyong atau gambas. Kemudian ini ada wortelnya itu 1 buah. Kemudian ini ada daun bawang merahnya itu 3 siung ya teman-teman. Kemudian ada tomat, ini tomatnya itu setengah buah, dipotong ya. Kemudian ada bumbu temu kuncinya, ini beratnya sekitar 4 gram ya teman-teman, sudah aku timbang tadi. Kemudian ini ada daun kemangi ya teman-teman, segini ya, sedikit. Kemudian ini ada daun kelor, ini ada 8 batang ya teman-teman, sudah aku hitung ini. Kemudian aku pakai airnya itu 800 ml ya teman-teman. Jadi langsung saja ini mau aku, setelah mendidih airnya, ini aku masukkan terlebih dahulu untuk temu kunci, bawang merah, dan juga wortelnya ya teman-teman. Karena untuk wortel itu kan keras, jadi matangnya lebih lama, makanya direbus duluan. Kemudian lanjut langsung saja ini aku potong-potong untuk oyong atau gambasnya ya teman-teman, dipotong seperti ini. Untuk oyong itu pilih yang masih muda ya teman-teman. Jadi kalau masih muda itu rasanya enak. Untuk daun kelor itu seperti ini ya teman-teman bentuknya. Ini aku menggunakan 8 batang ya. Jadi ini masih aku serut ya teman-teman, atau aku pisahkan. Aku pisahkan antara aku pisahkan antara tulang dan daun kelornya. Jadi seperti ini ya, dipelurut teman-teman. Jadi yang dimasak itu adalah daunnya saja. Seperti ini. Gampang teman-teman ya, melurutnya itu tinggal ditarik gitu aja. Nah, seperti ini. Dan tulangnya itu dibuang. Jadi diambil daunnya saja. Ini setelah empuk ya teman-teman, ini mau aku masukkan untuk oyong atau gambas dan juga tomatnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah empuk ya. Aku mau masukkan untuk gula pasirnya 1 sendok makan. Kemudian lanjut ini untuk garamnya teh ya teman-teman, aku masukkan. Kemudian ini kaldunya itu sedikit ya teman-teman, bisa 1/4 sendok teh ya, atau secukupnya. Setelah oyong atau gambasnya itu warnanya sudah berubah seperti ini ya, kayak bening ya teman-teman. Ini tandanya sudah empuk. Kemudian aku mau memasukkan untuk daun kelor dan juga daun kemanginya ya, seperti ini. Kemudian aku aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Dan ini tinggal menunggu matang ya. Ini rasanya enak sekali dan buatnya itu sangatlah simpel. Jadi teman-teman bisa recook di rumah masing-masing ya. Sayur bening, daun kelor, dan oyong atau gambas dengan bumbu temu kuncinya ini sudah matang ya teman-teman. Dan ini rasanya sangat enak sekali. Seperti ini ya. Dan pembuatannya itu juga sangat simpel dan cepat ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya aku akan menggoreng pindang semar teman-teman. Jadi seperti ini ya.
untuk penampilan pindang semarnya itu. Ini pipih teman-teman ini. Nah, ini cukup dengan pindang semar dan juga tepung beras ya teman-teman. Nanti bisa ditambahkan dengan garam ini teman-teman, garam sedikit saja di tepungnya gitu. Langsung saja. Ini teman-teman untuk ikan pindang semarnya sudah aku cuci ya. Ternyata ini tadi ada anaknya teman-teman ini. Jadi isinya tidak 4 ya. Jadi ini kan anaknya kecil-kecil, ternyata ketutupan tadi nggak kelihatan. Ini untuk tepungnya mau aku beri garamnya sejumput ya teman-teman. Nah segini saja. Lalu ini akan aku beri air teman-teman. Halo teman-teman, ini ya adalah penampakan ikan pindang semarnya. Sudah aku goreng tadi. Ini sangat crispy ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk sayur bening, daun kelor, bumbu temu kunci. Ini sangat enak sekali ya jika dimakan dengan lauk ikan pindang semar ya teman-teman. Itu sangat nikmat dan enak sekali ya. Untuk daun kelor sendiri itu manfaatnya untuk kesehatan banyak ya teman-teman. Seperti kayak akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Terus membantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, terus bisa juga mengontrol gula darah, memperkuat tulang, kalsium ya, terus melancarkan pencernaan sebagai serat, kemudian meningkatkan energi, mendukung fungsi otak seperti memori, suasana, hati. Terus meningkatkan produksi ASI dan mengatasi peradangan. Jadi sangat banyak banget untuk manfaatnya itu teman-teman. Kemudian untuk cara mengonsumsinya itu biasanya selain dibuat masak sayur seperti sayur bening ini, bisa juga dibuat teh atau air rebusan juga bisa teman-teman. Terus kemudian dijadikan bubuk untuk suplemen, kapsul atau dicampur makanan atau minuman juga bisa. Terus untuk kandungan nutrisinya itu banyak ya teman-teman, seperti vitamin C, E, dan B kompleks. Terus kemudian ada juga mineral yaitu kalsium, fosfor, dan zat besi. Kemudian ada protein nabati dan juga antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe channelku ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.